Cerita optimis sahabat yang pernah bersentuhan langsung dengan COVID-19, baik yang sekarang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Ya, sahabat, kita masuk di program Radio Sahabat Isoman yang bisa Anda ikuti setiap hari ya, jam setengah 9 pagi, dan bisa di rerun, Anda bisa simak siaran ulangannya itu jam setengah 5 sore. Dan seperti biasanya nanti kita akan mengetahui ya bagaimana sahabat Suara Sidoarjo yang pernah terpapar COVID-19 ini dalam ketika terpapar, kemudian bagaimana untuk menanganinya hingga sampai sembuh saat ini. Dan kita sudah bersama dengan Mas Ruston, ya, narasumber kita pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Mas Ruston. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pagi hari ini berbagi cerita ya. Oke, kabarnya gimana nih Mas? Alhamdulillah baik, sudah sehat kembali saya. Mas Ruston, kalau boleh tahu ini aktif sebagai apa sekarang? Saya bekerja di kantor Biro Jasa untuk pelayanan sertifikasi SNI dan BPOM untuk produk air minum, pupuk, garam dari Biro Jasa. Oke. Di Sidoarjo ya? Ya, di Waru. Oh, di Waru. Oke, baik. Nah, ini kalau boleh tahu nih, Mas Ruston, terpapar COVID-19 ini sejak kapan sih? Dan ketika terpapar itu awalnya seperti apa? Kemudian sempat panik atau bagaimana? Ketika itu mengatasinya seperti apa? Kalau panik enggak. Ketika pertama kali kerasa itu di Idul Adha, ketika lihat hewan kurban, di situ saya indera penciuman saya hilang, total 100% hilang sama sekali. Dan kemudian dari situ saya langsung malam ya pulang ke rumah, dan saya memang tidak ikut perayaan di kota, hanya di rumah ketika merasakan anosmia itu. Lalu beberapa hari selanjutnya badan ini rasa nggak enak, lemes, kemudian persendian ini sakit semua lah. Kemudian saya pikir juga punya riwayat penyakit mah asam lambung ya, jadi ada mual muntah di situ. Jadi kira-kira tanggal 21 sampai 26 itu saya sudah di rumah saja, dan kemudian sempat ke dokter, tapi belum tes swab. Tes swab itu tuh tanggal 26 malam, kalau nggak 27 malam hari. Nah, di situ saya dinyatakan positif dari pihak klinik dan dokternya. Ibu saya diharuskan melapor ke RT RW, nanti terus RT RW koordinasi ke kelurahan. Seperti itu, dan seluruh satu keluarga, saya, ibu saya, dan adik saya harus isolasi mandiri di rumah. Oke. Gejala awalnya apa, Mas? Tadi ada nggak sempat bisa nyium-nyium ya, tapi kalau misalnya ada gejala lain, misalnya kayak batuk, sakit tenggorokan, sesak gitu nggak, atau gimana? Kalau sesak enggak, ada batuk iya. Mungkin iya. Panas badan? Demam enggak, tapi badan ini serasa benar-benar tidak enak. Lemes, dan kemudian seluruh persendian rasanya sakit semua. Kayak pegel-pegel gimana gitu ya, capek semua gitu ya? Padahal posisi tidak beraktivitas. Oke. Kira-kira tahu nggak Mas, kira-kira itu kenanya itu saat di mana ya gitu? Saya kurang paham ya. Posisi Min satu sebelum Idul Adha kan, saya lihat apa namanya. Oke, Mas Ruston.
Nge-freeze ya. hanya hewan kurban itu Heeh. untuk kurban lah di situ ya. Pada saat itu nggak bisa nyium sama baru. Hmm. Oke, baik. Ya, ternyata pada saat ini ya sekitar 20 Julian lah atau mungkin 19 Juli ya. 21 itu. Itu memang ada banyak kerumunan-kerumunan ya, banyak kerumunan di situ. Enggak sih. Oh, Saya pikir enggak karena kan juga pada saat itu sepi juga ketika saya posisi beli hewan kurban di situ. Oke. Jadi ini Sebenarnya saya. kenapa? Posisi yang beli ketika itu cuma saya. Oh iya, jangan-jangan kena dari kambingnya. Enggak ya? Saat itu seperti itu. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih kondisi Mas Ruston memang saat itu sedang nggak apa maksudnya drop atau biasa-biasa aja? Enggak, saya biasa aja kok tiba-tiba kena ya? Oh enggak, saya memang lagi nggak enak badan gitu atau gimana? Biasa saja. Sebenarnya sehat ya? Ya, nggak ada keluhan sebelumnya gak enak badan atau bagaimana itu belum ada. Kondisinya kan nggak ngedrop kan, biasa aja ya? Saya merasakan anosmia itu nggak bisa nyium penciuman sama sekali, itu baru kerasa badan benar-benar nggak enak. Oke, Mas. Nah ini setelah kena diputuskan positif oleh hasil swab itu, yang dilakukan Mas Ruston apa ini? Isolasi di rumah atau ke rumah sakit atau bagaimana? Saya isolasi di rumah, kemudian kan dari pihak kelurahan di sini menyarankan saya untuk diisolasi tempat isolasi mandiri untuk para pasien COVID di Kureksari, kalau enggak di Tambak Sawah. Tapi saya nggak mau, saya mau dirawat di rumah saja, dan kemudian untuk ibu dan adik saya itu tinggal misah dari saya. Yang terpisah di rumahnya tetangga yang kosong, itu ditempati ibu dan adik saya. Jadi kita tinggal terpisah. Jadi saya benar-benar sendirian di rumah. Oke. Ini kan sebelahan gitu. Nah untuk memenuhi makanan atau mungkin ketika merawat itu, ini siapa yang melakukan itu? Syukur alhamdulillah para tetangga di sini solidaritasnya tinggi semua, semangat gotong royongnya ada, dan kemudian untuk kebutuhan logistik itu ya tetangga ngirim. Oh, dikirim tetangga berarti ya? Oke. Di daerah mana sih, Mas? Di Desa Wedoro, Kecamatan Waru. Oh, Wedoro. Iya, yang terkenal dengan industri sepatu ya dulu ya kalau nggak salah ya. Benar. Oke, baik. Nah, berarti apa yang ketika Mas Ruston lakukan isoman itu ketika melakukan itu apakah masih bisa dalam hal ini bergerak, bisa memasak sendiri atau apa, atau hanya tidur saja begitu? Gimana, Mas? Yang memasak ibu saya. Kan kita tinggal belahan. Tapi kondisi Mas Ruston masih bisa jalan-jalan gitu ya? Bisa. Alhamdulillah bisa. Oke. Nah, ini berlangsung sampai berapa hari ya kira-kira sampai dinyatakan agak enak gitu, badannya sudah lumayan lah gitu? Lah, saya kan positif tanggal 26 Juli. Kemudian mulai agak membaik itu mulai di tanggal 5 Agustus itu sudah membaik. Saya melakukan swab lagi tanggal 7 Agustus. Alhamdulillah saya sudah negatif, dinyatakan sembuh. Tetapi dari pihak kelurahan di sini menyarankan saya harus isolasi sampai di tanggal 10. Oke, jadi meskipun sembuh tapi tetap nggak boleh kemana-mana ya, masih di rumah saja ya. Saya baru bisa beraktivitas kembali di tanggal 11. Oke. Mas, selama isoman ini selain makan, apa yang dilakukan Mas Ruston di rumah? Ya nonton film, baca buku, ya, seperti itu. Kemudian yang dikonsumsi apa saja, Mas, kalau boleh tahu? Selain mungkin ada obat atau mungkin ada ini nggak kayak herbal-herbal gitu selama ini?
Ya untuk multivitamin dari bos tempat kerja juga ngirim Habatus Sauda itu, kemudian Mm-mm. madu, susu, kambing etawa, Mm-mm. ini selain obat-obatan loh ya, Mm-mm. seperti itu. Oke, baik. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya kita misalnya positif kemudian isoman itu mengonsumsi apa yang sudah disampaikan Mas Ruston tadi ya kayak susu, madu gitu nggak ada masalah apa-apa kan ya? Ada masalah. Oke, baik. Nah, kami juga ingin tahu nih Mas, kira-kira yang membuat Mas Ruston yakin bisa sembuh ini apa sih gitu? Ya semangat harus harus sembuh itu harus ada, Mm-mm. karena memang saya harus aktivitas kembali, kemudian apa ya, eh, kembali beraktivitas, berjuang untuk keluarga, begitu Mm-mm. mindsetnya. Mindsetnya kita memang harus semangat dan juga tenang, Mm-mm. tenang. Karena eh, bagi saya COVID ini bukan aib gitu loh. Mm-mm. Oke, baik. Jadi selama ini kalau saya lihat dari apa ekspresi Mas Ruston juga kayaknya nggak panik gitu ya kalau kena apa ketika pertama kali dikabarkan kena COVID gitu ya. Dan ini jadi langkah awal agar proses penyembuhan itu juga semakin cepat begitu ya Mas ya. Benar-benar. Oke. Dan ketika sudah dinyatakan negatif COVID-19, nah kira-kira yang sekarang dilakukan Mas Ruston apa ini? Kan kita juga nggak pingin dong sampai kena kedua kali dan sebagainya gitu. Untuk mencegah tindakan preventifnya apa yang dilakukan? Apa ya? Kalau saya sampai sampai hari ini lebih banyak mengonsumsi vitamin Tutusadi sih. Mm-mm. Seperti spirulina, habatus sauda, kemudian eh, apa yang kita konsumsi harus harus lebih baik gitu loh, nggak sembarangan jajan, dan kemudian Mm-mm. protokol kesehatan juga jaga, pakai masker ketika keluar rumah, beraktivitas di luar, dan kemudian jaga jarak juga. Mm-mm. Mas kalau boleh tahu sudah divaksin atau belum ya? Belum, Belum, sampai sekarang juga belum ya? belum. Oke. Saya nggak tahu ya. Heeh. Pertama kan sempat didata di sini, tapi kan Heeh. di kelurahan ini yang diutamakan para lansia. Iya, dulu memang sasaran awalnya itu ya. Kemudian saya sudah baru saja positif kan. Heeh. Kata teman-teman yang baru baru divaksin harus nunggu 3 bulan bagi yang baru saja sembuh dari Mm-mm. COVID. Oke, jadi harus sabar dulu ya nunggu divaksin. Mas, selama proses penyembuhan ini apakah ada dukungan dari teman-teman? Nah, kalau misalnya ada ini dalam bentuk apa sih? Eh, Teman-teman ketika saya kabari ada yang menawarkan obat-obatan obat-obatan mereka dulu ketika sakit, Mm-mm. tawarkan. Tapi kan saya bilang posisi posisi saya sudah dapat obat dari klinik, dan juga untuk logistik sudah terpenuhi juga dari tetangga, dan kemudian mereka mengerti. Tapi support moralnya ada terus dari teman-teman. Oke, baik. Mas, tadi kan untuk penciuman rasa, maksud saya indera rasa, apakah juga hilang, Mas? Indra perasa hilang itu cuma 2-3 hari, sedangkan indra penciuman itu sampai 10 hari hilang. Ketika indera perasa itu hilang, nggak ada masalah ketika makan atau apa begitu? Nggak ada masalah, tapi kan kemudian saya mikirnya semangatnya harus sembuh, jadi dimasuk-masukkan aja. Oh iya, tapi nggak ada ini ya, maksudnya sampai apa muntah apa, karena kan tadi ada riwayat penyakit lambung ya. Iya, muntah, muntah di 10 hari awal itu kadang muntah karena Hmm, riwayat penyakit sakit mah itu. oke, tapi meskipun demikian, Mas Ruston memutuskan untuk tetap makan saja gitu ya. Ya mau bagaimana Heeh. lagi? Kalau tidak makan, Mm, 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 mm. Tapi selama makan nggak pilih-pilih nggak gitu? enggak.
Enggak, tapi gini, saya dari dokter disarankan makannya yang halus-halus, lunak-lunak. Jadi 10 hari pertama itu makannya bubur terus. Mm-mm. Oke, baik. Jadi memang kalau beda-beda ya, ada yang makan nasi juga nggak masalah, tapi kalau Mas Ruston ini kasusnya karena ada kaitan dengan lambung, penyakit mah, jadi mengkonsumsi yang lunak ya, bubur dan sebagainya. Kalau buah-buahan juga nggak masalah ya Mas saat itu ya? Ya, Buah-buahan nggak masalah dimakan saat itu? Nggak ada masalah dengan perutnya? nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke, baik. Mas Ruston, Saya makan nggak. iya, Mas. Ini kan juga proses penyembuhan Mas Ruston ini selain dari upaya Mas Ruston sendiri gitu ya untuk memerangi kepanikan, memerangi ketakutan. Tentunya juga ada dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar Mas Ruston ya, kayak tetangga, orang tua, juga teman-teman. Nah, ini apa yang ingin Anda sampaikan pada mereka? Terima kasih atas supportnya, segala dukungannya kepada saya selama saya sakit, dan kemudian kepeduliannya, Masya Allah, luar biasa. Saya berterima kasih untuk itu semua. Oke, baik. Dan ketika Mas Ruston diisolasi mandiri di rumah itu, selama ini apakah tidak mungkin menular kemana-mana gitu, enggak ya Mas ya? Enggak, karena Adik dan ibu aman ya? aman, karena posisi ketika isolasi mandiri kan tinggal di beda rumah. Beda rumah. Oke, baik. Nah, ini kadang-kadang kita juga agak khawatir ya kalau misalnya kita ada kontak erat atau interaksi dengan pasien itu, nah bisa tertular atau apa. Ternyata memang lebih baik memang dipisah saja ya. Ini salah satu contoh bahwa ketika Mas Ruston isolasi mandiri di rumah sendirian, ya ternyata tidak menularkan ke yang lain. Mas Ruston, mungkin ada saran atau apa ya, tips atau apa ya, ketika Mas Ruston dengan cerita-cerita yang sudah dialami oleh Mas Ruston sendiri, seperti apa ini yang bisa disampaikan buat sahabat isoman? Silakan. Yang pertama, jangan panik, jangan paranoid. Bukan berarti ini penyakit itu aib. Ya, apa ya? Ini bukan aib, dan jangan paranoid dengan penyakit ini, karena ini bisa disembuhkan gitu loh. Dan saya mengalaminya, dan bersyukur yang utama itu dukungan dari masyarakat sekitar. Alhamdulillah di sini mereka juga nggak paranoid gitu loh akan COVID, dan menganggap COVID itu juga bukan aib. Orang-orang yang terjangkit COVID-19 itu seharusnya orang-orang yang harus bantu, bukan dijauhi. Oke, baik. Mas, kalau di Wedoro sendiri, apakah saat ini ada upaya warga untuk misalnya membentengi warganya terhadap wabah pandemi ini? Ada nggak? Seperti apa kalau ada? Di awal-awal itu ada sih. Awal-awal pandemi dibentuk Satgas COVID, dan kemudian setiap warga yang keluar masuk harus cek suhu seperti itu. Tapi untuk hari ini memang nggak seketat itu. Tapi dari aparatur desa sendiri, ketika warganya terjangkit ini, mereka peduli gitu loh. Saya sempat dikunjungi oleh Babinsa, kemudian RT RW ya sampai ngirim obat juga. Dari Babinsa sendiri juga beri edukasi, beri informasi lo obat bisa minta ke bidan desa. Tapi kan posisi saya pada saat itu obat-obatan saya sudah banyak dari klinik itu, jadi saya nggak minta juga. Oke, baik. Mas Ruston, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa jadi masukan yang positif ya buat sahabat-sahabat kita yang saat ini mungkin juga sedang melawan COVID-19. Selamat beraktivitas kembali, Mas Ruston. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat, baru saja kita menyimak cerita dari Mas Ruston ya.
saat awal mula terpapar COVID-19, kemudian bagaimana ketika dia menjalani isoman dan sampai saat ini bisa beraktivitas kembali. Semoga bermanfaat. Jika ada cerita-cerita lain atau mungkin yang berkaitan dengan COVID-19 atau mungkin Anda sahabat yang ingin bisa bergabung dalam program ini, silakan ya. Kami masih membuka kesempatan Anda untuk bisa cerita-cerita mengenai Anda ketika terpapar COVID-19, seperti apa penanganannya dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi cerita yang bermanfaat, inspiratif buat kita semua. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Hanya di Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik.